Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas MBS 4A dan 4B ya? Oke, sebelum kita mulai, monggo kalian dulu berdoa dulu dari rumah. Nanti mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam menerima penjelasan dari Bu Rizky. Oke, kali ini Bu Rizky akan membahas bab 3 di pertemuan ketiga ya, mengenai struktur organisasi, akuntansi, pertanggungjawaban, dan pusat tanggung jawab. Oke, langsung saja ke struktur organisasi. Struktur organisasi ini dibangun untuk mencapai suatu tujuan yang hanya diwujudkan melalui usaha bersama melibatkan banyak individu. Jelas di sini karena organisasi itu berarti tidak hanya individu, melainkan dilakukan secara bersama-sama. Kenapa dilakukan bersama-sama? Yang mana untuk mendapatkan keefektifan organisasi ini kita membutuhkan sumber daya manusia atau mungkin karyawan, yang mana sumber daya manusia ini bisa memanfaatkan sumber daya lain seperti modal, uang, alam untuk mewujudkan tujuan organisasi. Jadi kita membutuhkan karyawan untuk membuat produk gitu ya. Kemudian, keberhasilan program perencanaan dan pengendalian laba atau penganggaran tak luput juga mendasar pada struktur organisasi. Nah, di sini tadi kan kita sudah membuat struktur organisasi, yang mana agar lebih terencana, agar dapat dikendalikan, maka kita membutuhkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Jadi harus terkoordinir, ada pemimpin, kemudian ada karyawan yang bertanggung jawab atas produk tersebut. Mungkin dibagi menjadi beberapa divisi. Nah, kalau kita membagi untuk menjadi beberapa divisi atau wewenang, maka di sini mempermudah kita untuk melihat tanggung jawab dari pemimpin tersebut. Kemudian aspek penting struktur organisasi dalam penganggaran. Di sini struktur organisasi diawali dengan kegiatan pengorganisasian yang mencakup komponen mendasar. Membagi perusahaan menjadi unit kerja yang dapat dikelola, tadi sudah saya jelaskan, dibagi menjadi beberapa divisi atau bagian. Kemudian memberikan tanggung jawab. Kemudian memberikan arahan dari keputusan-keputusan. Jadi dengan struktur organisasi tadi mempermudah kita untuk mengambil keputusan, karena setiap bagian sudah diberikan wewenang tanggung jawabnya untuk mendapatkan arahan, sehingga arahan tersebut bisa mengambil keputusan dengan tepat. Dalam proses penganggaran, struktur organisasi memiliki peran mendasar karena perencanaan dan pengendalian berhubungan langsung dengan distribusi wewenang dan tanggung jawab yang dinyatakan dalam bentuk struktur organisasi. Sudah jelas ya, karena setiap perencanaan, kemudian pengendalian atas perencanaan tadi, kita membutuhkan orang-orang yang mampu melaksanakan dengan tanggung jawab yang lebih gitu. Jadi di sini tanggung jawabnya tidak hanya tanggung jawab biasa, melainkan mampu mengambil tindakan agar keputusan tersebut memberikan hal yang menguntungkan bagi perusahaan, tidak hanya individu melainkan bersama gitu. Next ke pembagian wewenang dan tanggung jawab. Nah, di sini dijelaskan ada beberapa bagan, ya kan? Di sini ada direktur utama. Direktur utama itu biasanya pemimpin yang mengambil keputusan atas segala tanggung jawab agar tujuannya tercapai. Tujuan perusahaan ya ini ya. Tujuan jangka pendek perusahaan adalah untuk memperoleh laba dengan memproduksi dan menjual barang jadi. Direktur utama dan direktur lainnya bertanggung jawab terhadap pencapaian laba. Jadi di sini ada direktur utama, direktur pemasaran, produksi, keuangan, umum. Ini mendiskusikan jangka pendek maupun jangka panjang yang sesuai dengan keinginan atau tujuan dari perusahaan. Kemudian wewenang untuk menentukan harga jual dan mengeluarkan biaya atau cost sehubungan dengan penjualan barang jadi didelegasikan, ditanggungjawabkan kepada direktur pemasaran. Nah, di sini direktur pemasaran
Dia mengarahkan ke manajer pemasaran wilayah 1 dan 2 untuk menentukan harga jual dan harga biaya yang dikeluarkan dalam produksi tersebut agar tidak mengalami kerugian. Kalaupun tidak untung bisa BEP, break even point, jadi mereka tidak untung ataupun tidak rugi. Kemudian wewenang untuk mengeluarkan biaya sehubungan dengan produksi dilimpahkan kepada direktur produksi. Nah, tadi setelah harga jual dan harga biayanya sudah jelas kan, kemudian dilimpahkan ke direktur produksi untuk membuat produk tersebut yang sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan. Ada manajer pabrik 1, pabrik 2, kepala departemen, dan lain-lainnya. Kemudian direktur keuangan, manajer keuangan, ada manajer controllership, mengontrol, melihat, kemudian manajer perencanaan dan penganggaran, rencanakan dan menganggarkan uang yang akan dikeluarkan dalam memproduksi barang. Kemudian ada direktur umum, manajer SDM, sumber daya manusia, berarti ini nanti meliputi karyawan-karyawannya. Mungkin meliputi karyawan, kinerja karyawan, apakah sudah sesuai dengan tujuan dari perusahaan tersebut. Kemudian akuntansi pertanggungjawaban ini adalah proses penyusunan laporan-laporan kinerja yang berkaitan kepada individu atau anggota kelompok sesuai dengan sebuah organisasi dengan suatu cara yang menekankan pada faktor-faktor yang dapat dikendalikan individu atau anggota-anggota kelompok tersebut. Maksudnya yaitu akuntansi pertanggungjawaban di sini adalah laporan dari perencanaan dan penganggaran dalam membuat produk tadi. Sehingga kalau akuntansinya jelas, laporan kinerjanya jelas, ketika ada auditor itu bisa melihat bagaimana keadaan perusahaan. Sehingga bila perusahaan mengalami keuntungan, otomatis investor ini akan berinvestasi lagi kepada perusahaan yang mana dengan investasi tadi bisa meningkatkan modal dari perusahaan. Oke, next ke Nah, di sini ada akuntansi biaya mempunyai dua tujuan. Yang pertama untuk menentukan pendapatan dan biaya termasuk harga pokok barang. Kemudian menyediakan pendapatan dan biaya relevan untuk perencanaan dan pengendalian biaya. Akuntansi biaya tradisional versus akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi biaya lebih berfokus pada perhitungan biaya produk. Sedangkan dalam akuntansi pertanggungjawaban, penekanan dan perencanaan dan pengendalian biaya lebih diutamakan. Oke, jadi di sini kalau akuntansi biaya lebih ke biaya produknya. Jadi biaya produk yang dikeluarkan. Jadi contohnya saya membuat perusahaan roti. Nah, perusahaan roti ini kan membutuhkan biaya produknya, yaitu apa saja? Ya, mungkin telur, mungkin tepung, kemudian gula, dan lain-lain. Nah, ini adalah akuntansi biayanya. Sedangkan kalau akuntansi pertanggungjawaban ini lebih ke rencana awal, berarti seperti reng-rengan gitu ya, reng-rengan pengeluaran yang mana pengeluaran tadi harus dikendalikan agar tidak melebihi dari anggarannya. Contohnya tadi saya membuat roti anggarannya 1 juta, otomatis perusahaan tidak boleh melebihi dari angka 1 juta. Itu adalah akuntansi pertanggungjawaban. Oke, next ke Nah, di sini langsung ke tabel 3.1. Nah, ini laporan pertanggungjawaban masing-masing level di perusahaan manufaktur. Di sini dijelaskan ada level manajemen direktur produksi tadi ya, manajer pabrik 2, kemudian departemen A. Di sini ada pabrik 1, pabrik 2, kantor direktur, departemen A, B, C, kantor manajer, pabrik 2, kemudian ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Berarti kalau tenaga kerja langsung ini adalah orang atau individu atau karyawan yang langsung menangani
dalam pembuatan produk. Tadi berarti saya kalau mau membuat roti, otomatis orang yang membuat rotinya langsung. Kemudian biaya overhead pabrik ini adalah yang menunjang atas pembuatan dari roti tersebut. Berarti apa? Mungkin mesinnya, mungkin listriknya, kemudian bisa juga alat-alat penunjang untuk pembuatan rotinya. Itu ya. Di sini, oke, saya jelaskan. Ini ada biaya sesungguhnya, berarti yang biaya yang benar-benar dikeluarkan dalam pembuatan produk tersebut. Kemudian ada anggaran biaya, berarti biaya yang telah direncanakan, yang dianggarkan. Di sini pada pabrik 1 itu biaya sesungguhnya 2.450.000. Anggarannya itu berarti yang direncanakan itu adalah 2.500.000, berarti selisih 50.000. Ini adalah menguntungkan karena lebih kecil yang telah dikeluarkan yang sebenarnya. Kemudian pabrik 2 ini 2.650.000. Anggarannya yang direncanakan seharusnya 2.550.000. Berarti ini perusahaan telah rugi 100.000, and so on and so on. Caranya sama. Berarti kalau biaya sesungguhnya itu adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan, sedangkan anggaran biaya itu adalah biaya yang telah direncanakan. Oke, langsung ke pusat tanggung jawab atau responsibility center. Di sini ada yang pertama pusat biaya atau cost center. Suatu pusat tanggung jawab di mana manajer bertanggung jawab untuk mengendalikan biaya yang terjadi di unit tersebut dan tidak bertanggung jawab dari segi keuangan untuk laba atau investasi dari unitnya. Jadi di sini manajer itu hanya kewajibannya atau tanggung jawabnya itu hanya mengendalikan agar tidak melebihi dari anggaran tadi. Nah, itu adalah manajer. Jadi memanage agar tidak melebihi anggaran yang telah dikeluarkan perusahaan. Kalaupun biaya sesungguhnya lebih kecil itu tidak masalah. Yang penting sudah sesuai dengan prosedurnya atau sudah sesuai dengan pembuatan produknya. Jadi tugas manajer untuk pusat biaya ini dia hanya bertanggung jawab mengendalikan tanpa adanya mengatur keuntungan, gitu ya. Kemudian kepala departemen bertanggung jawab terhadap biaya yang terjadi dalam departemennya, sedangkan direktur produksi bertanggung jawab terhadap semua biaya produksi. Jadi tadi kalau direktur produksi otomatis dia yang merencanakan, benar-benar dari awal merencanakan. Tinggal manajer kemudian kepala departemen mengatur agar keuangan tadi atau dana atau modal tadi tidak melebihi dari anggaran yang direncanakan. Next ke pusat penghasilan atau revenue center. Suatu pusat tanggung jawab di mana manajer bertanggung jawab untuk mengendalikan penghasilan. Nah, di sini tadi yang pusat biaya dia hanya fokus ke pengendalian agar tidak melebihi target, sedangkan kalau pusat penghasilan dia mengendalikan penghasilan. Jadi bisa menekankan pada keuntungan gitu ya. Jadi menghasilkan produk yang mana sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Next ke pusat laba. Berarti penghasilan, pusat laba berarti mengendalikan penghasilan, biaya, dan laba, ya kan? Jadi manajer itu tanggung jawabnya tidak hanya mengendalikan penghasilan biaya, tetapi juga bertanggung jawab pada profit, keuntungan. Pusat investasi adalah suatu pusat tanggung jawab yang setingkat lebih tinggi dibanding pusat laba. Dan suatu pusat investasi manajer nilai kinerjanya atau tanggung jawabnya terhadap biaya, penghasilan, laba, dan jumlah sumber dana yang diinvestasikan. Next ke laporan kinerja untuk pusat biaya. Pusat biaya diukur kinerjanya dengan membandingkan antara biaya sesungguhnya tadi dengan biaya menurut anggaran. Perbandingan antara biaya yang ditetapkan dalam anggaran dan biaya sesungguhnya yang terjadi. Jadi di sini contohnya. Oke. Contoh anggaran fleksibel pada perusahaan ABC untuk biaya produksi di bulan Januari tahun 2011 adalah sebagai berikut. Bahan mentah. Biaya variabelnya Rp25 per unit, tenaga kerja langsung itu Rp15 per unit, overhead pabrik 300.000 biaya tetapnya,
Ya variabelnya 10.000.